Halo teman-teman, halo semua. Aku Sylvester di sini sebagai mahasiswa Sistem Teknik Informasi. Aku pengen banget sharing apa sih yang aku pahamin tentang sampling, liquid rate, dan juga convolution. Jadi tanpa basa-basi kita langsung masuk aja ke sampling terlebih dahulu. Oke, sampling. Apa sih sampling? Kalau dari istilah sampling itu berarti bahasa Inggris itu kata kerja. Berarti kayak emang sampel atau melakukan sampel. Jadi kalau kita bilang melakukan sampel atau sampling, kita tuh harus punya konteks. Misalkan konteksnya adalah kimia, berarti samplingnya adalah melakukan sampel untuk zat kimia. Kalau konteks marketing, mungkin samplingnya adalah mengambil sampel dari market-marketnya. Nah, kalau kita bahas sekarang ini, konteksnya adalah sistem multimedia, di mana multimedia itu berarti banyak media, mulai dari TV, komputer, monitor, kabel, internet, dan lain sebagainya. Dan semua media ini tuh adalah media digital, di mana semuanya komunikasinya, penyimpanan, dan lain sebagainya itu menggunakan bit atau bisa dibilang sinyal digital. Artinya, yang tadi kita bilang, sampling di sistem multimedia itu adalah metode yang digunakan untuk transformasi antara sinyal analog menjadi sinyal digital. Oke, tadi sampling itu adalah mengubah sinyal analog menjadi sinyal digital. Sinyal analog itu apa sih? Sinyal analog itu sinyal yang ada di dunia nyata, misalkan suara, cahaya, semua yang kita lihat, yang semua yang kita dengar itu sinyal analog. Ibarat kata, aku ada suara yang sinyal tuh seperti ini. Sorry kalau gambarnya jelek karena aku belum kebiasa pakai pentap, tapi aku pengen banget pelajarin biar apa yang pengen aku sampaikan itu bisa lebih gampang. Misalkan aku punya sinyal analog, ini analog. Nah, sinyal analog ini tuh bisa dari um, suara manusia, bisa juga dari suara dari speaker juga, itu sinyal analog juga, dan masih banyak lagi. Nah, kalau kita ngomongin multimedia tadi, artinya kita harus punya digital, berarti 110. Gimana sih dari yang seperti ini, analog ini, jadi 110? Kan ini analog tuh berarti dari sumbu X ada infinity, sumbu Y juga ada infinity. Berarti kita harus ubah dengan cara sampling dari analog ke digital. Nah, simpelnya sampling itu dari asal seperti ini, kita kayak ngambil sampel-sampel dari sini. Misalkan aku sampel di sini, terus dengan jangka waktu yang sama aku sampel di sini, sampel lagi, sampel lagi, sampel lagi, seterusnya, dan hasilnya itu ya seperti ini, seperti hasil sampel yang di kiri tadi, cuman ya nggak ada sinyal analognya karena ini sinyal digital full. Jadi ya kira-kira seperti ini. Buat apa sih dibikin jadi digital? Ya kalau mau disimpan di hard disk berarti harus terus juga harus digital. Kalau pengen dikirim lewat kabel, lewat internet juga berarti harus sinyal digital. Seperti itu. Sinyal digital ini bisa buat disimpan. Kemudian di video editor pun itu pakai sinyal digital. Edit dan masih banyak lagi. Tapi ini tuh semua bekerjanya di multimedia, di media digital. Kalau dari analog suara manusia, misalkan direkam oleh mikrofon, diubah ke digital, yang kita dengar dari speaker itu adalah sinyal analog lagi, yang dari digital ini diinterpolasi istilahnya. Jadi misal aku punya yang tadi ini, yang digital ini lagi, tapi diinterpolasi yang asal dari titik-titik seperti ini, langsung diinterpolasi, jadi hasilnya adalah sinyal analog lagi yang dikeluarin lewat speaker atau dikeluarin lewat monitor dan lain sebagainya. Jadi yang inputnya adalah analog, kemudian diproses, disimpan dan lain sebagainya itu digital, tapi outputnya itu analog lagi, hasil interpolasi. Dan dari ketiga proses ini, proses sampling itu dari analog ke digital. Ini adalah sampling. Sampling seperti itu. Sedangkan kalau dari digital ke analog lagi, balikin ke yang awal itu interpolasi. Interpolasi
seperti itu. Oke, bisa kita simpulin kalau sampling ini adalah ngubah sinyal analog menjadi digital dengan periode tertentu, periode yang uniform. Sebenarnya tidak harus uniform, tapi ketika kita membicarakan sampling di sini yang kita harapkan adalah uniform. Kita tahu tadi kalau dari analog yang continue kita ubah jadi discrete yang digital tadi dengan sampling, lalu bakal kita balikin lagi jadi analog dengan interpolasi. Nah, apakah ada batasan atau ada aturan nggak sih berapa sih banyak sampling untuk sinyal analog biar kalau dibalikin saat interpolasi tadi sinyal itu bisa mirip dengan yang awal atau sebisa mungkin perfect. Nah, ternyata ada, namanya adalah Nyquist rate. Ini adalah bahasa Inggris selanjutnya, dan Nyquist rate ini sesuai namanya, dia ditemukan oleh Harry Nyquist dan juga Shannon. Bisa dibilang ini dari beberapa puluh tahun yang berbeda. Jadi Nyquist ini di 1928, sedangkan Shannon itu jauh di mungkin 1960 atau 1940. Mungkin nanti bisa cek sendiri internet sekalian cari-cari mulainya. Nah, apa sih yang mereka bilang? Mereka bilang itu adalah ketika ada fungsi yang frekuensi tertingginya itu omega hertz, maka fungsi tersebut bisa didetermine dengan sampling di 2 omega hertz. Istilahnya kalau kita punya fungsi yang frekuensi yang tertingginya adalah omega, kita bisa sampling itu dengan 2 omega atau 2 kali lipatnya. Jadi sampling itu harus lebih dari 2 kali lipat dari omega awalnya. Oke. Gimana sih maksudnya 2 kali lipat? Oke. Misalkan nih, aku punya sinyal seperti ini. Oke, aku panjangin lagi deh. Nah, sinyalnya seperti ini. Kemudian ini berarti satu gelombang. Oke, anggap ini adalah omega. Ini adalah omega. Berarti frekuensinya adalah ya di omega ini. Temponya adalah omega ini. Anggap aku punya sinyal seperti ini. Anggap ini tuh frekuensinya adalah omega hertz. Nah, ketika kita sampling, ternyata frekuensi yang dibutuhkan itu adalah setidaknya 2 kali lipatnya. Nih, misalkan aku bikin sinyal lain yang adalah sinyal samplingnya. Artinya bukan sinyal tapi frekuensinya itu sekian. Contoh ya, aku gambarin pakai warna biru. Nah, di sini oke, ini warna-warni. Ternyata warna-warni. Aku pilih oranye aja deh. Oke. Sinyal analognya adalah yang atas, yang ini. Ini adalah T. Dan ini sumbunya adalah T. Ini itu bisa amplitudenya. Nah, ini aku bikin 2 kali lipatnya. Kalau aku bikin 2 kali lipatnya, untuk satu gelombang di extend ya, berarti kalau frekuensi 2 kali lipatnya, gelombangnya ada 2. Berarti kalau aku tarik garis ke sini ke bawah nih, seret, ini juga tarik garis seret. Kalau di atas ada 2 gelombang, di bawah berarti 2 kali lipatnya. Aku bikin 4 gelombang. Aku bagi 2 nih masing-masing. Berarti satu range ini adalah periodenya. Nah, contohnya gini, sorry gambarnya jelek. Kita ulang. Ini satu gelombang, satu gelombang, satu gelombang, satu gelombang. Bisa dibilang kalau di sini frekuensinya omega, yang bawah adalah 2 omega. Kita lihat yang atas gelombangnya 2, yang bawah gelombangnya 1, 2, 3, 4. Berarti itu udah 2 kali lipat. Nah, gimana sih sampling dengan frekuensi 2 omega? Anggap aku pengen sampling itu ketika dia adalah puncaknya. Aku kasih warna merah. Puncaknya. Ini juga aku pengen puncaknya. Aku pengen puncaknya. Atau biar gampang deh, aku kasih contohnya ketika aku pengen ngambil sampelnya adalah simpul. Jadi sebenarnya boleh di mana aja, dengan syarat adalah kita harus di posisi yang sama, atau istilahnya jarak antara kita sampelnya ini, temponya atau periodenya itu sama. Tuh, seperti ini, kalau kita pilihnya tengah ya tengah semua, biar
Ini bisa dibilang frekuensinya tetap atau periodenya tetap. Lalu kita tarik garis ke atas, dia nanti bakal ada di tengah-tengah atas nih. Terus ini kita tarik lagi ke atas, di tengah-tengah juga, tarik lagi ke atas, jadi tengah-tengah, dan ini juga kalau ditarik kira-kira di ujung dari lembahnya. Nah, ini yang dikatakan frekuensi untuk sampling yang oranye bawah ini 2 kali lipat dari frekuensi analognya, yaitu XT ini. Jadi ketika kita interpolasi, ketika kita punyanya sampling doang, anggap aja asalnya tuh kita cuma punya sampling. Nah, artinya kita nggak punya analog tadi. Nah, kita punya 4 titik kan, 4 titik tadi. Nah, kita sebagai komputer dia bakal interpolasi dari titik ini, karena mereka tuh pinter tuh, mereka bakal otomatis ngebaca nih gimana sih hasil interpolasinya kalau titik sampling itu seperti ini. Nah, gini hasilnya gitu. Itu adalah yang katanya yang namanya Nyquist rate. Aturan kalau kita mau sampling, frekuensinya berarti harus 2 kali lipat dari frekuensi tertinggi dari analognya. Apa sih maksudnya tertinggi? Karena sebetulnya sinyal analog tuh nggak cuma gini-gini aja, bisa jadi dia gabungan dari yang gini, yang tajam dengan yang seperti ini. Dan hasilnya seperti apa? Biasanya jadi kelihatannya gini. Tuh kayak naik, sama lama turun lagi. Nah, seperti itu. Nah, ini berarti ada yang rapat frekuensinya tinggi, ada juga yang frekuensinya rendah bentuknya kayak gini. Seperti itu. Nah, kalau udah kayak gini, berarti kan ini ada gabungan dari dua gelombang nih ibaratnya. Berarti yang kita ambil adalah frekuensi tertingginya, berarti yang rapat ini, bukan yang melengkungnya cuman satu lengkungan. Berarti itu kan frekuensinya rendah banget tuh dibandingkan yang rapat ini. Semakin rapat berarti frekuensinya semakin tinggi, semakin renggang berarti semakin rendah juga frekuensinya. Oke, setelah tadi kita bahas, nah kenapa sih harus 2 kali lipat? Karena teori bukit lembah. Jadi kita bisa lihat kalau kita ambil bukit dan lembah, kita bisa bikin. Nah, apa sih kalau nggak dilakuin hal tadi itu? Yang tadi ini kita bukit lembah, apa sih yang bakal terjadi kalau kita nggak 2 kali lipat? Atau bisa jadi harusnya 2 kali lipat, kita cuman 1,5 kali lipatnya. Nah, kita pakai ini langsung. Oke, kita gambar dulu. Kira-kira kayak gini aja lah ya. Ini kita punya ini satu periode. Nah, gini, ini, ini. Oke, kita ambil 3 gelombang. Nah, kalau tadi frekuensinya 2 kali lipat, kita samplingnya itu bisa jadi dapat di sini, 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 dan seterusnya. Anggap kalau samplingnya omega-nya itu sama. Jadi kalau jadi dalam satu gelombang ini cuma ada satu titik sampel. Oke, kita peragain ya. Kalau aku ambil yang paling atas, berarti jarak berikutnya adalah sama dengan frekuensi dari si XT ini atau YT deh. Nah, kalau frekuensinya sama berarti hasilnya bakal seperti ini. Kita ambilnya di bukit, kita dapat bukit lagi, bukit lagi, bukit lagi. Nah, kalau komputer cuman lihatnya yang merah ini, yang hasil samplingnya. Apa sih yang bakal dilakukan sama komputer ketika dia harus ngubah ke analog lagi? Ya, dia nanti bakal hasilnya seperti ini aja nih. Yang harusnya gelombang kayak gini, malah hasilnya cuma garis lurus gini doang. Berarti kan banyak banget yang hilang nih, gak sesuai dengan aslinya. Berarti kita ngomong A, pas keluar dari speaker malah B, jauh banget kan. Nah, makanya kita harus 2 kali lipat. Itu kalau ekstrim, kalau frekuensinya itu cuma 1 kali lipat atau frekuensinya sama. Gimana kalau 1,5 atau enggak hampir 2 kali lipatnya? Oke, kalau hampir 2 kali lipatnya artinya apa? Artinya kalau tadi aku seperti ini, tadi kan tadi kita seperti ini. Kalau 2 kali lipatnya kita dapat bukit lembah, bukit lembah.
Kalau kita frekuensinya direndahin dari 2 kali lipatnya berarti semakin renggang. Kalau ditinggikan semakin rapat, kalau di rendahin semakin renggang. Berarti anggap aja kita punya seperti yang awal, tapi lebih renggang dikit aja. Oke, kita pergi langsung. Gimana? Misal aku langsung dapat bukit. Kalau tadi harusnya aku dapat di lembah banget nih, aku geser kanan dikit. Nah, kemudian jarak ini harus sama persis terus nih. Ini jaraknya dari sini ke sini kan. Berarti berikutnya di kira-kira ya sini. Berarti aku tarik lurus, dia dapatnya di sini. Terus aku tarik lurus, aku jaraknya sama lagi nih. Tarik lurus, aku dapat di sini. Aku ini lagi, aku dapat di sini. Kira-kira di sini. Nah, kalau komputer bacanya seperti ini, apa sih hasilnya? Kayak kita pakai biru biar beda banget nih. Interpolasi dari sampel. Bisa jadi komputer hasilnya kayak gini nih. Tuh, udah melenceng ternyata. Oh, ternyata di sini. Oh, aduh. Lebih parah lagi. Nah, jadi hasilnya tuh bisa melenceng jauh daripada seharusnya. Nah, makanya yang diharapkan dari Nyquist rate tadi itu adalah ketika kita mau sampling minimal tuh 2 kali lipatnya deh. Kalau lebih dari 2 kali lipat, nah apakah boleh? Boleh banget. Malah lebih bagus lagi sebetulnya. Misalkan ini 2 kali lipatnya. Kalau aku bikin lebih besar lagi bisa jadi di sini ada titik sampel juga. Sini ada titik sampel juga. Sini ada juga. Sini ada juga dan seterusnya. Alhasil kalau komputer ngebaca sampelnya doang, ya yang jadi kira-kira seperti ini. Tuh, udah kebayangkan si komputer bakal langsung oh kesini 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 tuh jauh lebih gampang malah. Jadi semakin kita tinggi sample rate-nya atau frekuensi dari samplingnya, maka akan semakin mirip dengan aslinya. Karena sebenarnya sinyal aslinya ini. Oke guys, ternyata video yang aku bikin 40 menit belakangnya hilang suaranya entah kenapa, mungkin mikrofonnya mati pas lagi di tengah jalan. Cuman bakal ya sorry banget kalau berikutnya ini OneNote-nya udah ketulis, nggak aku real langsung nulis. Tapi nggak apa, kita langsung lanjut aja. Oke, contoh nyata dari sampling 2 kali lipat itu ada di contohnya suara. Suara tuh kita bisa dengar sampai 20.000 kHz dan kalau kita udah main ke komputer ke digital, biasanya sampling rate itu di 44,1 kHz. Contohnya itu format AC atau di CD itu 44,1 kHz atau AC itu biasanya 48 kHz. Apakah ada yang lebih tinggi? Ada. Ada LDAC, LDAC itu dari Sony, ada juga aptX. aptX itu dari Qualcomm dan kedua tersebut tuh lebih tinggi dibanding ini. Makanya biasanya kalau beli earphone yang mahal, earphone atau TWS 3 juta nanti dapat LDAC, TWS 2 juta dapat aptX dan lain sebagainya. Apakah lebih tinggi lebih baik? Ya, secara teori betul. Lebih tinggi lebih baik karena yang namanya semakin tinggi berarti semakin mendekati dengan sinyal analog, yang sinyal analog ini adalah infinity. Tapi dalam kenyataan itu kurang praktis bisa dibilang. Kenapa? Karena kalau kita sampling rate-nya terlalu tinggi, lalu kita edit juga berikutnya, itu bakal berat banget. Pertama size-nya bakal tinggi banget dan saat kita editing juga pastinya bakal berat banget. Dan ruginya adalah ketika kita sudah edit susah payah, udah size-nya gede banget, lalu kita upload ke YouTube buat didengar oleh orang lain, bakal dikompres juga ujungnya dan dikompres dan dikonvert ke ya 44,1 atau 48 kHz. Seperti itu. Makanya lebih tinggi itu lebih baik. Pastinya lebih baik. Tapi kalau ujung-ujungnya bakal dikompres juga ya rugi sendiri dan semakin tinggi bakal makan memori yang lebih tinggi juga. Oke, kita udah bahas sampling dan kita juga udah bahas aturan dari sampling salah satunya yaitu Nyquist rate theorem.
sekarang kita bahas apa itu konvolusi. Nah, oke. In general, konvolusi itu salah satu dari operasi matematika. Kita tahu ada penjumlahan, kita tahu ada perkalian, dan penjumlahan perkalian ini nggak cuma bisa dilakukan di discrete kayak 1 tambah 1, tapi juga bisa di continue, di sinyal continue, misalkan sinyal A dengan sinyal B. Nah, konvolusi juga seperti itu. Konvolusi itu adalah salah satu operasi matematika. Mungkin lebih jelasnya bakal aja. Oke, di sini bisa dilihat kalau aku punya A adalah 1 2 3 4, lalu B adalah 7 6 5 4. Aku konvolusikan, berarti ini contoh konvolusi di discrete. Hasilnya adalah seperti ini. 7. Berarti aku bikin perkalian ke samping, lalu aku bikin list ke samping ke bawah, lalu aku kalikan 1 kali 7, 2 kali 7, 2 kali 6, dan seterusnya. Lalu aku ambil secara diagonal, berarti 7, 20, 38, 60, dan seterusnya. Makanya A itu 1 2 3 4, B itu 7 6 5 4. A konvolusi B seperti di kanan bawah ini, hasilnya seperti ini. Sedang ini di discrete. Sedangkan kalau kita main di continue atau di sinyal analog, maka hasilnya itu seperti ini. Kita punya sinyal, lalu sinyal kita balikan, lalu anggap aja ada sinyal, ini sinyal awal, ini sinyal yang udah balik, terus sinyal itu lewat set. Lalu kita hitung irisannya. Nah, berarti ketika awal irisan itu masih kecil nih, cuman ujung kiri yang sinyal asli dengan ujung kanan sinyal yang bergeser tadi. Dia terus bergeser sampai akhirnya dia bakal luasnya itu full. Nah, ketika kita bikin grafik baru yang isinya adalah luas tersebut, itu adalah hasil konvolusi dari F ke F lagi. Seperti itu. Nah, apa sih gunanya konvolusi di sampling? Kalau di matematika kan seperti ini. Kalau di sampling, ternyata kalau kita tadi sampling kan mudah nih. Kita sampling cuman sekedar ada grafik, kita kasih titik doang. Itu kalau di kertas, itu kalau di OneNote, itu kalau kita yang bikin. Tapi kalau komputer yang melakukan sampling, apa sih yang dilakukan? Ternyata yang dilakukan adalah konvolusi. Konvolusi antara sinyal, konvolusi antara sinyal analog dengan impulse train. Nah, apa sih impulse train? Impulse train tuh ya ada kata impulse, ada kata train. Biasanya kalau kita ada istilah train, ada kata train ya, berarti itu adalah rangkaian. Berarti kalau kita ngomongin impulse train, berarti rangkaian impuls. Ya ibaratnya kereta tuh punya gerbong, dan gerbongnya itu kan sama semua tuh. Nah, ini juga anggap aja gerbongnya tuh impuls. Berarti ada impuls, sebelahnya impuls lagi, impuls lagi, impuls lagi, infinity ke kanan, infinity ke kiri. Banyak banget. Dan apa itu impuls? Nih, seperti yang aku gambar di sebelah kiri. Dan kalau semoga kelihatan ya. Di sebelah kiri ini adalah impuls. Biasanya dilambangin cuman garis terus tanda panah. Apa sih maksudnya garis ada tanda panah, kok nggak jelas banget? Kalau biasanya kalau grafik ada titiknya di mana, jelas ya di mana. Atau grafik kayak lengkungan. Nah, ini tuh bukan cuman titik, ini bukan cuman garis, ini juga nggak kelihatan kayak fungsi. Tapi padahal ini tuh fungsi. Jadi gimana sih? Nah, impuls tuh didapat dari Dirac delta function. Dirac delta function. Dirac delta function ini bilang kalau dia tuh pengen punya fungsi di mana luasnya atau integralnya tuh selalu satu. Jadi kalau aku punya seperti ini dan jaraknya ini adalah t, maka integral 1. Jadi kalau jaraknya aku sempitin nih, kayak yang gambar sebelah kanannya, maka dia makin tinggi. Karena luasnya dipertahankan, tapi dimepetin. Berarti ya makin tinggi lah. Nah, kalau ini di ujung, kalau di 0. Tapi kalau di nggak di ujung, misalkan di sini, itu juga tetap boleh. Makanya di sini aku kasih contoh gambaran ketika t-nya itu tidak, posisinya itu tidak di 0. Nah, ternyata impuls itu adalah Dirac delta function ketika t, yaitu jarak ujung ke ujung sini, ketika t menuju 0. T menuju 0, limit menuju 0. Bukan berarti 0, tapi limit menuju 0. Tadi kan kita lihat
kalau lebar T-nya dia kayak gini, semakin sempit T-nya dia makin naik. Berarti kalau T-nya sempit banget sampai menuju nol, maka tingginya bakal tinggi banget sampai menuju tahingga. Tuh. Karena ibarat kata limit dari 1/0. Ini limit ya. Kalau kita ngomongin 1/0 itu kan ya tidak dapat didefinisikan. Tapi kalau kita bilang limit dari 1/0 atau limit dari 1/x yang x-nya menuju 0, hasilnya adalah tahingga. Nah, ini tuh impuls itu bukan cuman garis. Karena kalau kita ngomongin garis, garis itu ada di satu dimensi. Dan yang namanya satu dimensi, dia nggak punya luas. Sedangkan impuls itu memenuhi direct delta function. Jadi, walaupun kelihatannya kayak garis nih, dia itu punya luas. Luasnya itu satu. Hanya saja lebar horizontalnya ini mendekati 0 sampai kelihatannya kayak tipis banget, tapi bukan 0. Nah, seperti itu. Ini impuls. Nah, seperti ini impuls nih. Kalau impuls trend berarti ada banyak. Dilambanginnya ya kita bisa bilang, kita bisa gambarin ada impuls. Tapi kalau kita gambar nggak bisa infinity ke samping, ya udah kita kasih titik-titik. Ya tandanya ada banyak ke kanan dan ada banyak ke kiri juga. Nah, ternyata sampling itu adalah konvolusi antara analog dengan impulse train. Kalau tadi kita udah bahas konvolusi di discrete dan juga konvolusi di continue di sinyal analog. Nah, kalau di sampling, konvolusi itu antara sinyal analog dengan impulse train. Jadi sinyal yang suara aku, suara yang lainnya dengan impulse train ini yang tadi sudah kita gambarkan bareng-bareng. Nah, buat perhitungannya sebetulnya kompleks sekali dan bukan ranah aku karena aku juga mahasiswa STI dan aku juga takut banget salah kalau ngejelasin. Oke, seperti ini. Oke, anggap ada XT itu sinyal continue atau sinyal analog. Nah, kita tadi udah bahas kalau adalah konvolusi dari sinyal analog dengan impuls. Nah, ini hasil sampelnya. Ini tuh lambang delta. Ini hasil sampelnya. Dalam kurung T berarti kita main di dalam domain waktu, atau domain tuh ibarat kata kita punya fungsi, ada garis Y, sumbu Y biasanya itu vertikal, sumbu X itu horizontal. Nah, sumbu X itu adalah domainnya. Berarti kalau kita ngomongin domainnya di waktu atau di T, artinya sumbu X nya itu T, kayak di kanan ini. Nah, kalau kita main di domain waktu, persamaannya itu seperti ini. Xt dot pt dengan xt itu sinyal analog yang mau kita sampling dan pt itu adalah impulse train yang kita, ya ini gambarnya seperti ini tuh. Dan kalau kita mau konvolusikan, kita ubah ke ranah, ke domain frekuensi dengan cara apa? Ada yang namanya FFT, yaitu phase Fourier transform. Jadi ini tuh ya transformasi Fourier. Ada dua sebetulnya, ada DFT dan FFT. DFT itu seingatku itu Deep Fourier Transform dan FFT itu Fast Fourier Transform. Dan intinya dia tuh ngubah kayak di atas ini, dari XT yang domainnya T menjadi X omega yang domainnya omega atau domainnya frekuensi. Nah, kalau kita balik lagi ke sini, ini persamaan kita ubah ke domain frekuensi yang di bawah sini. Setelah kita udah tahu domain frekuensinya, kita tinggal bahas. Nah, tadi kita punya grafik seperti ini. Kita punya semacamnya fungsi ini. Ini fungsi impulse train yang kalau kita tulis secara matematis adalah seperti ini. Dia punya impuls, punya delta function dan dia punya pergeseran. Dia punya jarak nih. Jarak antara 0 ke ini kan TS ke sini juga TS ke sini 2 TS ke 3 TS juga TS. Nah, itu dapat dari sini. Makanya ada N di sini untuk mengalihkan. Artinya dia tuh persimpangannya ada 1N, 2N, 3N. Ada juga min 1N, min 2N, min 3N. Makanya persamaannya itu seperti ini dengan sigma dari N min tahingga ujung kiri banget sampai N menuju tahingga ujung kanan banget.
Kemudian ini ada persamaannya dari integralnya juga untuk mencari PK. PK ini bakal dipakai ketika kita pengen tahu um, impulse train ini kalau diubah ke domain frekuensi gimana sih hasilnya. Dan ternyata ini setelah panjang lebar secara matematis hasilnya ada 1/s, dan sudah ke sini hasilnya adalah yang ini. Kalau kita lihat polanya lagi, oke, ini berarti konstanta 2pi/ts. TS ini nanti kan diubah jadi angka ya. Kemudian sigma ini K sama dan min tahingga sampai tahingga. Berarti dia mau bilang kalau K-nya itu ya angka ya, semua angka lah. 1, 2, 3 seterusnya, min 1, min 2, min 3 seterusnya. Dan kalau kita lihat kesini lagi, nih, ini lambangnya sama kan ya. Berarti hasil dari FFT-nya atau transformasi dari domain waktu ke domain frekuensinya, ternyata hasilnya adalah impuls lagi. Dan kalau kita lihat dalam lagi nih, omega min K omega 0 omega O, berarti kita juga punya impulse train lagi. Tuh digambarkan di bawah. Jadi ternyata impulse train kalau dilakukan FFT dia bakal jadi impulse train lagi. Yang berbeda adalah yang tadinya kita lihat di sini domain adalah TS, 2TS, 3TS, 4TS. Domainnya jadi baru nih. Jadi W0, 2W0 dan seterusnya. Karena domainnya asalnya waktu, ini sumbu X-nya waktu, diubah jadi sumbu X-nya omega. Sorry banget ini ketutupan sama karena di YouTube juga aku screenshot. Semuanya untuk semua referensi yang aku pakai bakal aku cantumin di deskripsi, tenang aja. Jadi kalau teman-teman mau lebih lanjut, pelajarin lebih lanjut, lebih detail, aku bakal taruh di deskripsi. Dan kebetulan orang yang bikin video ini aku suka banget cara penjelasannya dan aku jadikan referensi. Oke, tadi kita udah nemuin ini. Oke, ini adalah FFT dari sinyal analog. Artinya sinyal analog kita tapi diubah ke domain frekuensi. Ini ya simple. Yang rumit itu yang tadi ini impulse train. Impulse train ini hasil FFT-nya seperti apa? Hasilnya seperti ini. Kemudian ternyata konvolusi, ini lambang konvolusi. Konvolusi dari suatu sinyal dengan impulse train adalah impulse train lagi yang tingginya sesuai sinyalnya. Kemudian di sini ada 2pi-nya coret, hasilnya TS. Nah, kenapa kita punya 1/TS? Karena kalau kita ngomongin impuls, tingginya kan tahingga. Nah, biar tingginya maksimal 1, ya kita bikin 1/TS. Kita bikin semacam ya, biar tertinggi dari hasilnya itu adalah satu satuan. Nah, kalau kita gambarin di seperti ini, sorry, nih yang tadi hasilnya. Nah, konvolusinya nih, aku punya X dari domain frekuensi, aku konvolusikan dengan impulse train tapi di domain frekuensi juga. Hasilnya tuh seperti ini. Karena tadi sudah dikali 1/TS ya, nanti tertingginya adalah 1. Kalau dia sampai maksimum berarti dia 1. Dan dia bakal kayak impulse train tapi ngikutin tingginya nih. Tinggi ini mengikuti dari aslinya. Seperti itu. Di simpelnya konvolusi itu ya ngubah dari analog yang infinity banget kan nih, continue, kita konvolusikan dengan impulse train, hasilnya seperti sampling yang kita lakukan. Bedanya kalau sampling yang kita lakukan tadi hanya sekedar ada grafik kita titik-titikin, itu kan pakai tangan ya. Tapi kalau pakai komputer dia seperti ini gitu. Oke, kita udah masuk ke kesimpulan. Oke, jadi di video ini kita udah bahas mulai dari sampling, terus kita juga udah bahas aturan sampling, salah satunya itu Nyquist rate, dan kita juga udah bahas konvolusi. Oke, mungkin aku recap sedikit. Sampling itu intinya merubah sinyal analog menjadi digital.
sinyal analog itu kan continue, berarti ada infinity. Sedangkan komputer itu terbatas kan memorinya. Jadi kalau udah kita ngomongin ke multimedia ya harus diubah ke digital, dan proses tersebut adalah sampling. Tapi kalau udah ke kita lagi nih, dari mikrofon terus hasilnya keluarin dari speaker, itu ada ya proses namanya interpolasi, dari yang standar digital jadi analog lagi. Kemudian untuk sampling tadi yang barusan aku sebut itu, ada juga aturan ya, salah satu dari Nikus Red. Dia bilang kalau kita mau sampling, seenggaknya frekuensi dari samplingnya itu harus 2 kali lipat dari aslinya. Kalau nggak dilakukan, hasilnya apa? Hasilnya lessing yang tadi kita bahas. Kemudian kalau tadi kita pakai tangan, sampling cuma sekedar titik-titik, terus kita interpolasi, kita tarik garis. Nah kalau komputer tuh dia pakai konvolusi antara sinyal analog. Oke, mungkin segitu aja untuk video kali ini. Like kalau suka, dislike kalau nggak suka, dan kalau pengen nggak tinggal sama info terbarunya bisa subscribe aja. Dan thank you banget udah nonton sampai akhir. See you, bye bye.